Oke, cek 1, 2, 3. Mari kita coba uji coba video pertama tentang soal latihan AKL 2 materi indirect holding. Jadi pertamanya ada soal sebagai berikut. Dia ada dikasih worksheet, di sana ada kolom berwarna kuning, itu maksudnya nanti kita harus isi angkanya. Kita harus cari nilainya berapa, terus kita masukkan ke sana. Kemudian selain worksheet, kita dikasih beberapa keterangan tambahan untuk membantu kita menyelesaikan soal tersebut. Nah, contohnya di keterangan pertama ini. Di keterangan pertama ini, intinya dia menyatakan bahwa P membeli S. Sebesar berapa? Sebesar 80%. Nah, kapan terjadinya? Tanggal 2 Januari 2019. Nah, pembelian tersebut si P itu mengeluarkan biaya atau cost-nya itu sebesar berapa? 480.000. Nah, waktu dia beli, equity S-nya berapa? Equity S-nya tuh ada modal saham 400 sama laba ditahan 160. Terus dia bilang kalau ada selisih antara cost dengan book value, maka dialokasikan ke equipment yang memiliki masa manfaat 4 tahun sejak 2 Januari 2019. Nah, biasanya kalau versiku itu kita langsung di bawahnya atau di sampingnya bisa langsung kita konversi dari narasi tersebut menjadi keterangan. Kayak kalau sekolah kan kita bisa bikin diketahui, ditanya, dijawab, nah semacam gitu. Nah, kita masukkan dulu nih. Pertama ada namanya itu investment cost. Investment cost-nya itu kan dia beli 80% dengan harga berapa? Dengan harga sebesar 480.000. Kita tulis nih, kalau 80%, 480, berarti kalau dia beli 100% itu berapa? Nah, caranya kita tinggal dibagi aja. Si 100% dibagi 80% kali 480 untuk mencari nilai berapa sih kalau 100%. Nah, ketemu 100%-nya itu sebesar 600.000. Nah, selanjutnya kita cari equity S-nya. Equity S-nya itu mana ya? Oh ya, ini tadi. Nah, equity S-nya itu kan tadi dari modal sahamnya 400, dari laba ditahannya 160. Kita tinggal jumlahin. Ketemu 560. Nah, sisanya buat nyari excess-nya kita tinggal selisihin. Berapa investment cost-nya dikurangi equity-nya. Nah, nanti ketemu excess-nya tuh sebesar 40.000. 40.000 tuh excess kalau kita belinya 100%. Sedangkan tadi kita belinya cuman 80%. Jadi tinggal dikalikan atau proporsikan aja. Ketemu 32.000. Nah, dia berapa lama? Dia itu selama 4 tahun masa manfaatnya. Nah, kita lihat worksheet-nya itu dia tahun 2019. Berarti kita cuma ngerjain soal jangka waktu 1 tahun. Bisa aja kita langsung bikin di bawahnya itu amortisasinya. Amortisasinya kita tinggal bagi aja. Excess tadi dibagi masa manfaatnya berapa? 4 tahun. Kita tinggal bagi. Nah, biasanya kalau aku ngerjain ada versi 100%, ada versi kepemilikan kitanya. Contohnya di sini 80%. Nah, ini keterangan untuk soal untuk keterangan yang pertama. Kemudian kalau yang kedua ini selanjutnya itu keterangannya itu bilang bahwa P selain membeli S itu dia membeli T juga. Dia beli sebesar 50% pada tanggal 3 Januari. Nah, dibelinya berapa? Dibelinya dengan harga 75.000. Nah, kita langsung aja ya kayak tadi. Kita bikin investment cost-nya waktu 50% itu berapa? 75.000. Nah, sama kayak tadi kita proporsikan kalau 100%-nya berapa berarti? 100 bagi 50 kali 75. Ketemu 150.000. Kemudian cari equity-nya. Equity-nya itu kan di sini dibilang terdiri modal saham dan laba ditahan sebesar 100 dan 50. Tinggal dijumlahkan ketemu 150. Nah, nilai yang kita bayarkan dengan yang kita dapat itu sama. Berarti dia nggak ada excess. Jadi kita abaikan aja excess-nya. Karena dia nggak ada excess. Kemudian untuk yang ketiga ini kita keterangannya itu tentang PTS membeli 40% kepemilikan PTT. Nah,
Dibelinya tuh pada tanggal 4 Januari. Kita lanjut langsung. Bikin investment cost-nya berapa. Dia cuma beli 40% dengan harga sebesar 60.000. Kita proporsiin. Jadi 100% itu setara dengan 150. Nah, ini kan PTT ya. Sama kayak tadi berarti equity-nya 150. Di sini juga dia nggak ada excess. Berarti kita lanjut. Nah, selanjutnya pada tahun 2019 PTP menjual persediaan ke PTS senilai 50.000. Unrealized profit yang masih terkandung persediaan akhir dari penjualan ini itu 5.000. Nah, kalau yang ini kita nggak perlu ngitung, udah dikasih, kita tinggal tulis aja keterangannya. Berarti ada intercompany transaction antara P dan S atau antara induk dengan anak. Nah, keterangan ini tuh nanti kita pakainya. Kita simpan dulu. Kemudian langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya itu kita mencari alokasi income from S dan alokasi income from T. Nah, perusahaannya kan ada P, S, sama T. Kita kasih nama dulu P, S, sama T. Nah, masalah bentuk perhitungannya sebenarnya bebas, nggak perlu sama persis. Cuman, nah untuk memahami tabel ini kita balik lagi ke nyari income from yang biasa. Income from yang biasa gimana? Income from itu kan kita tinggal persen net income, kemudian plus minus amortisasi, kemudian plus minus intercompany transaction. Oh sorry, lupa kasih tanda apostrof dulu. Nah, kan kurang lebih kayak gini cara ngitungnya. Ini pun sama sebenarnya, dia cuman beda di penempatannya. Terus ada bedanya tuh apalagi? Ini biar nggak bingung, income from. Nah, bedanya itu sekarang ada istilah SI. SI itu apa? SI itu separate income. Separate income tuh apa? Separate income tuh sebenarnya net income tanpa income from. Nah, jadi pada dasarnya separate income tuh net income perusahaan, tapi tanpa termasuk income from. Kayak gitu. Nah, berarti cara ngitungnya gimana? Tinggal semua pendapatan dia dikurangi semua expense di luar income from. Nah, caranya gimana? Kita tinggal lihat di mana ini. Nah, kita lihat di sini, di worksheet-nya. Di worksheet-nya itu ada, di sini diketahui sales-nya berapa, kemudian cost of sales, other expense. Nah, kita hitung. Pertama PTP. PTP itu separate income-nya berapa? Nah, separate income-nya itu sama dengan 100.000. Loh, kok ada 100.000? 100.000 itu dari mana? Nah, cara menghitungnya itu kalau di Excel kita tinggal sales-nya berapa, kita kurangi cost of sales atau biasa kita singkat COGS, terus kita kurangi other expense juga. Bisa dibilang ini tuh semacam operating income atau net income perusahaan, tapi di luar komponen income from. Nah, kita lakuin hal yang sama untuk si S. Kita kalau di Excel tinggal tarik ke samping. Udah. Nah, kita lihat nih contohnya si S. Si S itu salesnya 300, dikurangi 150 COGS, dikurangi 70 expense. Ketemu 80. Begitupun si T. 100 dikurangi 60, dikurangi 15. Oke. Selanjutnya apa? Selanjutnya itu, nah, sebenarnya yang ini kurang rapih tampilannya, tapi nggak apa-apa lah ya. Selanjutnya itu ada amortisasi. Amortisasinya itu waktu siapa? Waktu P beli ke S. Nah, kita lihat di keterangan pertama. Di sini ada amortisasi sebesar berapa? Kalau 100% itu sama dengan 10.000. Nah, si amortisasinya kita masukin di sini.
Ini 10.000. Nah, sebenarnya yang cara ini tuh kurang kurang bagus ya. Kita edit dulu sedikit. Hap. Nah, ini tuh harusnya kayak gini. Ini 25.000. Nah, di sini tuh kita masukkan alokasi dari T. Jadi kita kerjakan pertama tuh alokasi dari T-nya dulu. Nah, caranya gimana? Si S itu tadi beli T berapa? Belinya itu sebesar 40%. 40% kali T. Nah, berarti 10.000. Terus si P juga beli ke T berapa? 50% kali si T. Nah, di sini kita tinggal kurangi aja. Kita keluarkan karena udah dialokasikan. Nah, terus kita jumlahkan. Oh, bentar. Income from T. Nah, bentar. Salah. Nah, ini harusnya di sini. Nah, kayak gitu. Income from T-nya itu langsung. Kenapa langsung? Karena di antara P dengan T ataupun S dengan T dia nggak ada amortisasi sama nggak ada transaksi inter company. Jadi dari spread income T-nya langsung kita alokasiin aja. Kayak gitu. Terus langkah selanjutnya apa? Kita jumlahin dulu sementaranya berapa. Kemudian, nah setelah, oh iya catatan ya. Untuk ngalokasiin itu kita alokasiin dari yang paling bawah. Yang paling bawah tuh taunya dari mana? Kan P punya S, P punya T, S punya T. Nah, berarti yang paling ujung siapa sih? T. Jadi kita alokasiin dari T dulu kemana aja? Alokasinya tuh ke pemegang sahamnya. Contohnya di sini S itu kan dia pegang 40%, sedangkan P dia pegang 50%. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya itu kita alokasiin si S. Nah, waktu P beli S itu ada excess. Excessnya itu berupa equipment dengan masa manfaat 4 tahun. Nah, dia itu nilai 100% itu 40.000, amortisasinya 10.000. Nah, ada dua cara sebenarnya. Kita bisa simpan di S sebesar 100%-nya. Contohnya di sini kita masukkan negatif 10.000. Atau kita bisa tulis langsung di P sebesar sama dengan 80% kali tadi berapa excess 100%-nya 10.000. Nah, bisa aja sebenarnya kita mau pakai yang mana juga boleh. Mau langsung diproporsiin disimpan di P boleh. Mau 100% boleh. Cuman catatannya di sini. Kalau kita simpan di kotak S, berarti kita masukkan 100%-nya. Karena belum kita alokasikan ke pemilik si S. Sedangkan kalau kita simpan langsung di P, maka kita alokasikan sebesar haknya si P atau kepemilikannya si P. Kayak gitu. Tapi kita pakai cara yang pertama dulu, kita simpan di S biar 100% disimpannya. Nah, kita kurangi amortisasinya, kita jumlahkan, ketemu, nah di kolom S 112.500, di P maksudnya, terus di S 80 sama di T 2.500. Nah, kemudian kita, oh sorry, ini salah. Nah, harusnya kayak gini. Alokasi dari S ke P itu tadi tuh berapa persen ya? Lupa. Oh iya, 80%. 80% kali 90.000. Nah, berarti di sini. Nah, kemudian kalau kita langsung pakai cara yang ini, kita
80% kali 10.000 ya amortisasinya tuh. Nah, kita kasih tanda negatif aja biar bisa langsung disum. Dan kita tinggal jumlahkan. Nah, ini tuh income from S, kita kasih tanda aja. IFS atau income from S. Oh, belum. Sorry. Tadi itu ada tambahan unrealized profit ya. Ada unrealized profit. Nah, hati-hati. Intercompany-nya jangan dilupakan. Tadi kelewat. Ada unrealized profit di sini. Unrealized profitnya sebesar berapa? Sebesar 5.000. Tadi ada di soal keterangan yang 4. Ini kita jumlahkan ke samping. Hop. Nah, berarti oke. Nah, ada yang kurang. Yang kurang apa? Amortisasinya di sini ada 20% kali 10.000. Nah, kenapa harus kita masukkan juga? Karena kan si S nggak sepenuhnya dimiliki P. Nah, berarti si sisanya itu kita masukkan sebagai amortisasi punyanya si N, si I. Sebesar berapa? 20%. Tuh. Nah, ketemu income from S-nya sekian. Ini bukan income from S ya. Ini tuh di bawah harusnya. Nah, itu jumlah sementara. Ini ya filternya. Nah, kayak gini. Jumlah sementara kita tinggal jumlahin tadi. Jumlah sementara itu ditambah income from S. Udah hasil akhir ya. Jangan jumlah sementara. Berarti langsung di sini aja. Ini tambah ini ketemu. Kemudian yang ini berarti udah langsung di sini. Nah. $171.500. Nah, kita coba lihat dulu. Oke. Sama. Nah, jadi hasil akhirnya kalau di kolom P itu akan menjadi consolidated income atau CI. Kita tulis saja ya. Consolidated income atau CI, sedangkan sisa income CS itu menjadi haknya si N, si I atau biasa kita sebut NCI expense. Begitupun yang T. Kalau yang T berarti NCI expense T, kalau yang S NCI expense-nya si S. Kayak gitu. Nah, yang paling penting tuh ini. Kalian pahami dasarnya dulu. Nah, yang ini. Ini masalah penyajian itu bisa dimodifikasi bebas. Kayak gitu. Untuk istilahnya juga harus dipahami. Kayak S itu apa sih? Spared income. Spared income itu apa? Net income tanpa income from. Nah, kalau udah ketemu datanya kayak gini, kita langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya itu kita bisa lanjut ke jurnal. Nah, jurnalnya itu urutannya bebas. Mau apa dulu juga. Nah, biasanya kalau aku itu bikin jurnalnya itu pertama di sini tuh biar enak ya lihatnya, kita pisahkan antara untuk ngehapus yang berhubungan dengan T dengan yang berhubungan dengan S. Nah, pertama untuk ngehapus dengan hubungannya dengan T apa? Kita hapus income from T. Nah, yang dapat income from T siapa? P dan S. Angkanya dari mana? Angkanya dari perhitungan kita tadi. Ini, income from T. Untuk P dan S. Nah, kita lihat angkanya sama 12.500 dari sini perhitungan kita sebelumnya. Makanya kenapa kita tadi bikin perhitungan ini dulu biar kita waktu jurnal nggak perlu pusing ngitung lagi, kita tinggal pindahin angkanya. Nah, kemudian
Setelah kita debit income from-nya, kita kredit dividennya. Nah, dividennya kita lihat dari mana? Dari worksheet. Dividennya si T berapa? Dividen si T itu 10.000. Kita proporsi ini. Si P kan cuma punya 50%, sedangkan si S dia punya 40%. Nah, bisa dilihat di sini. F17 itu dividen. Dividennya itu dikali kepemilikannya. Terus selanjutnya, nah investment in T itu kan selisih antara income from dengan dividen. Hati-hati jangan ketukar mana yang P, mana yang bagiannya S. Kalau mau lebih enak lagi bisa dipecah yang P dulu terus yang S. Atau mau digabung kayak gini juga bisa. Itu terserah preferensinya. Nah, kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya kita hapus NCI expense. Kita tinggal mindahin lagi. Datanya di mana? Ada di perhitungan ini. NCI expense dari yang T. Berarti yang 2.500. Kayak gitu. Kemudian dividennya. Dividennya itu kan sisanya. Tadi P50, S40 berarti NCI tinggal 10%-nya. 10% dari 10.000 berapa? 1.000. NCI-nya berarti kenaikannya berapa? Selisihnya itu 2.500 dikurangi 1.000. Ketemu 1.500. Nah, jurnal selanjutnya apa? Jurnal selanjutnya itu kita tinggal ngehapus equity awal. Ingat ya, ini equity awal. Nah, return earning di sini tuh saldo awalnya. Saldo awal tahun beginning. Capital stock sama return earning-nya lihat di mana? Nah, capital stock-nya ada di sini. 100.000, terus return earning-nya tuh hati-hati, bukan yang akhir. Tapi return earning yang awal. Yang ini, yang beginning 50.000. Hati-hati, biasanya di sini agak kadang ada yang kurang teliti, return earning-nya malah yang akhir. Kemudian, nah cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya kita nggak perlu ribet-ribet pusing gimana. Gimana nih cara ngitungnya? Atau pakai rumus apa? Langsung aja. Kita tinggal jumlahin si equity-nya berapa. Equity-nya kan kalau kita jumlah tuh sama dengan 150.000. 150.000. Tadi kan si P beli berapa? 50% ya. Udah tinggal 50% kali total equity-nya. Nah, kalau si S berapa? Si S cuma 40%. Ya udah tinggal kalikan aja. Si NCI berapa? Sisanya 10%. Kayak gitu contohnya. Nah, jadi kita nggak perlu pakai pusing-pusing ribet. Kita tinggal proporsiin aja di sini nggak ada rumus khususnya. Nah, itu sesuai kepemilikannya berapa. Itu untuk si T. Nah, untuk si S sebenarnya prosesnya sama. Income from S-nya itu didapat dari angka di perhitungan sebelumnya di sini. Income from S-nya berarti 59.000. Kemudian dividennya kita lihat dari worksheet. Dividen CS itu ada 40.000. Kita punya cuman 80%. Berarti tinggal kalikan ketemu 32. Selisihnya menjadi kenaikan investment. Nah, selanjutnya ada NCI. NCI-nya sama kayak tadi. Kita tinggal pindahin angkanya dari sini. NCI expense punyanya CS. Kemudian dividennya. Tadi kan P cuman punya 80%, berarti si NCI punya 20%. Atau cara gampangnya, 80 ke 20 kan berarti tinggal bagi 4 aja hasil dari si P itu dividennya. Terus ini kenaikan NCI-nya tinggal diselisihkan. Di sini juga sama, kita akan menghapus equity awalnya si S. Prosesnya sama persis, capital stock 400 dari mana? Dari sini, 400, kemudian beginning-nya 160 ada di worksheet juga. Kemudian excess ini itu ada di keterangan yang pertama di sini. Yang 40.000 ketika P beli S. Kemudian caranya kayak tadi, jumlahin dulu equity plus excess-nya. Excess di sini unamortized ya. Yang belum kita amortisasikan. Di awal tahun. Saldonya semua di sini awal tahun. Nah, kita jumlahkan terus kita proporsikan. Dia kan kalau yang investment 80%, kalau yang NCI berarti sisanya 20%. Selanjutnya, nah selanjutnya itu kan kita tadi ada
excess-nya itu kita alokasiin. Sebenarnya bisa aja kita langsung tulis di sini jadi equipment, boleh. Atau mau dipecah kayak di contoh ini, kita tulis dulu excess, terus kita alokasikan excess-nya, boleh. Jurnal ini tuh buat mengalokasikan excess-nya. Angkanya tinggal kita pindahin, kita debit alokasinya, tadi kan ke equipment, kredit excess-nya. Terus kita amortisasi. Amortisasinya tadi berapa lama? Sebesar 4 tahun masa manfaatnya, berarti tinggal bagi 4 si saldo excess-nya. Kemudian ada, jangan lupa ada intercompany transaction di keterangan 4. Di sini ada penjualan ke anak senilai 50.000 dengan unrealized profit 5.000. Nah, jangan lupa ini materi di AKL 1. Berarti kita harus hapus semua transaksi itu. Menghapus sales gimana? Kita tinggal debit sales-nya. Lawannya apa? Lawannya si COGS. Jadi kita hapus sales-nya sama kita hapus COGS-nya. Kemudian sebesar apa? Sebesar nilai sales-nya. Nah, untuk jurnal yang kedua, kita fokus ke akun invent yang kita kan menyesuaikan saldo inventory. Inventory-nya tuh kegedean nih. Sebesar 5.000. Maka kita harus kredit. Nah, setelah ini kita tinggal pindah-pindahin ke worksheet. Nah, contohnya dari mana? Di sini nih, income from S sama income from T. Nah, ini angkanya dari mana? Dari perhitungan di sini tadi. Income from T untuk P 12.500, S 10.000, terus income from S 59.000. Nah, sama kan? Kita tinggal pindahin. Terus kita cari net income gimana? Tinggal jumlah ke bawah atau di footing aja. Sales tambah income from kurangi expense kayak gitu. Nah, tinggal dijumlahkan aja kayak gitu. Kemudian selanjutnya apa? Net income-nya kita tambahkan dengan beginning dikurangi dividen. Tujuannya buat apa? Buat nyari ending RE. Nah, ini udah jelas pasti ya pada bisa. Nah, setelah ini kita pindahin biar nggak lupa si endingnya itu kita pindahin ke bawah ke sini. Jadi yang ending di sini, yang retain earning di sini tuh saldo endingnya. Jadi setelah kita ngitung endingnya langsung kita pindahin aja biar nggak lupa nantinya. Kita pindahin terus kita totalin equity-nya berapa. Kita jumlahin ketemu. Nah si total ini kita pindahin ke total aset. Oh ya ini lupa tanda kuningnya. Nah kita pindahin ketemu nih total asetnya berapa. Nah sekarang nyari investment. Nah gimana nih nyari investmentnya? Cara gampangnya itu kalian tinggal lihat di sini di jurnalnya. Tinggal jumlahin aja investmentnya. Ini kan ada investment TINP-nya 7.500 ditambah 75.000. Berarti berapa? 82.500 kalau nggak salah ya. Nah, bener kan? Jadi di sini tuh kita tinggal jumlahin di jurnalnya aja. Terus buat investment inte yang CS, lihat nih, di sini CS 6.000 ditambah 60.000. Ketemu hasilnya 66.000. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet ngafalin rumus, sebenarnya tinggal lihat di jurnal aja. Gitu. Terus investment in S sama juga. Kita lihat mana akun investment. Nah, di sini ada 27.000 sama ada 48. Jumlahin berarti 507.000. Ketemu nih. Terus 7.000. Nah, terus saldo cashnya kosong. Kalau kosong berarti bisa dibilang akun ini tuh buat ngebalancein. Jadi kalian tinggal kurangi aja total aset, dikurangi yang ada, ketemu nanti si cashnya. Cashnya tuh jadi kayak sisanya gitu. Udah. Sisanya apa? Sisanya tinggal kita posting jurnalnya. Oke. Oke, lanjut. Sisanya tinggal kita alokasikan. Maksudnya posting. Jurnal penyesuaiannya. Kita sebenarnya tinggal pindah-pindahin aja. Yang ada di semua jurnal ini kita pindahin ke worksheet-nya. Nah, biar nggak ada yang kelewat gimana? Kita jurnalnya tuh per satu jurnal kita postingnya tuh maksudnya ya. Contohnya di sini income from, semua income from kita pindahin sekaligus. Ini kan income from T sama income from S-nya kita pindahin. Tapi gampangnya kedua akun itu kan pasti langsung
tujuannya itu kita nolin. Itu kita masukin income from S kan tadi 59, 22.000 dari mana? 22.500 tuh dari 10.000 punya S sama 12.500 punyanya si T. Nah, kita jumlahin langsung juga boleh. Karena pasti 0. Terus selanjutnya jurnal yang keduanya itu dividen. Nah, dividen si T dulu. Dividen si T itu kan pasti habis ya. Kita hapus di sini tuh 5 tambah 4 tambah 1 tuh 10.000. Kita masukin mana dividennya itu. Nah, di sini. Dividennya kita kurangi. Nah, kenapa di sini 50.000? Karena kita tambahin. Ini kan 10.000 tuh yang T. Kemudian yang S-nya berapa? 32 ditambah 8. 40.000. Berarti 50.000. Atau gampangnya tuh kita akan ngapus punyanya S sama T. Langsung aja kita jumlah langsung di sini juga bisa. Cuman biar lebih teoritis aja kita dari jurnalnya. Gitu. Padahal kan intinya kita mau ngapus yang dua ini. Gitu. Nanti sisanya itu yang muncul di konsolidasi itu cuman dividennya si P. Gitu. Terus selanjutnya apa? Selanjutnya itu yang investment. Saldo investment in T itu di sini kita jumlahin. Untuk yang P dulu tuh tadi kan 7.500 tambah 75.000 berarti 82.500. Mana investment in T. Nah, intinya itu kita mau ngehapus. Jadi nggak lihat jurnal juga sebenarnya bisa. Ini kita hapus berarti akan kita debit 66.000. Cuman kalau mau lihat dari mana angkanya. Nah, dari sini kita jumlahin punyanya si P 7.500 tambah 75.000 berarti 82.500. Ini 6.000 tambah 60.000 berarti 66.000. Kayak gitu. Nah, untuk investment in S kita di sini 27 ditambah 480 berarti 507.000. Nah, di sini kita posting 507.000. Nah, habiskan semua investment tuh pasti harus 0 gitu. Kalau masih nyisa berarti ada yang salah jawabannya. Nah, bisa dicek lagi, di trace lagi ke jurnalnya nanti. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan posting NCI expense. Untuk yang T 2.500, untuk yang S 16.000. Mana nih? NCI expense untuk yang T tadi 2.500, untuk yang S itu 16.000. Kita pindahin. Nah, kemudian setelah itu dividen kan udah tadi. Berarti lanjut ke equity awalnya. Berarti yang T atau satu-satu juga boleh. Misalkan capital stock kita gabung langsung aja. Capital stock si T sama si S berarti kan 500. Return earning-nya 210. Nah, kita hapus di sini capital stock-nya itu tadi berarti 500. Atau langsung lihat aja di sini S berapa. Terus T-nya berapa. Nah, kalau yang RE, bukan di sini dihapusnya, tapi yang RE beginning, berarti yang di atas ini. Nah, kita hapus punyanya si T sama si S, 260. Bisa dicek lagi ke jurnalnya. Hasilnya pasti segini. Tuh. Nah, terus apalagi? Oh ya, ini belum. Nah. Oke, lanjut. Tadi tuh baru capital stock sama return earning. Ini kan investment udah ya. Investment udah berarti tinggal NCI. NCI-nya yang T15, yang S itu ini 15 tambah 1.500, 16.500. Kalau yang S 120 tambah 8.000, 128.000. Kita masukin di sini NCI si T itu tadi 16.500, kalau yang si S itu 128.000. Tuh tinggal pindahin. Nah, terus kalau di si T berarti kan udah habis ya. Tinggal yang si S. Si S itu ada excess. Excess sebesar 40.000. Nah, kita masukin. Excess-nya itu berupa equipment. Kalau di sini kan digabung langsung ke PPE sama aja. Kita tinggal masukin berarti di debit 40.000, terus di sana dia ada depresiasi sebesar 10.000. Equipment-nya
berkurang juga. Depresiasi di sana tuh amortisasi excess maksudnya. Berarti kita kredit equipment 10.000, terus kita masukin depreciation expense. Kalau nggak ada, kita masukin di other expense juga nggak masalah. Gitu. Kita masukin 10.000 juga. Terus kita jumlah ke samping tadi mana ya? Nah, ini kita jumlah juga samping ketemu. Terus apa lagi? Oh ya, intercompany. Intercompany kita hapus salesnya sebesar 550.000. Salesnya kita debit 50.000. COGS-nya kita kredit 50.000 juga. Nah, sesuai di jurnal. Kita tinggal pindahin aja. Terus ada COGS di debit 5.000 sama invent di kredit 5.000 untuk unrealized profit. Inventory di kredit 5.000, terus kita jumlah ke samping, sama ada COGS. Nah, sisanya tinggal kita jumlah ke samping. Nah, setelah itu kita hitung net income konsolidasi. Sales dikurangi COGS, dikurangi other expense, dikurangi NCI expense, ketemu nanti net income-nya berapa? 171.500. Nah, 171.500 itu sama kayak yang ada di perhitungannya si P ini. Nah, di sini kan 171.500 juga. Sama berarti ya. Oke, lanjut berarti tadi net income kita beginning-nya itu tinggal kita jumlah ke samping ini. Tapi kita tahu pasti beginning-nya itu tinggal yang si P punya. Kayak gitu. Karena si S dan T itu pasti dihapus. Berarti ini samakan dengan yang P. Tuh, terus kita tinggal hitung net income ditambah beginning RE dikurangi dividen. Ketemu ending RE. Nah, setelah ketemu langsung kayak tadi kita pindahin ending RE ke bawah. Biar kita nggak salah. Nah, pindahin. Oke. Terus ini kan yang apa? Akun payable sama liabilities nggak ada adjustment nih. Langsung aja. Nanti kita jumlah. Kita jumlah ketemu. Nah, berarti si asetnya juga harusnya sama. Kita jumlah ke samping. Cash nggak ada perubahan. AR nggak ada perubahan. Kita jumlahin. Nah, ketemu jumlahnya itu 1.186.500. Nah, berarti jumlahnya itu harus sama ya. Kalau nggak sama berarti itu ada yang salah. Baik itu di jurnal ataupun di perhitungan. Bisa dicek lagi.